Ya Harun. Dia mendapatkan harta di dunia begitu banyak, tapi karena kesombongannya dibenamkan lagi dalam bumi ini dan seterusnya. Saya hanya melihat bahwa yang banyak pahalanya dia bisa menikmati dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, akhiratnya itu pahala-pahala, tapi saya katakan ini pertanyaan bodoh ya, dan tidak mengurangi kita punya keimanan. Akhirat itu sebenarnya bagaimana? Apakah bersifat material, ataukah hanya narasi, ataukah hanya hakikatnya ketakwaan saja yang kita tidak bisa bayangkan. Ini mungkin sejenis ilmu tasawuf ya. Tapi menjadi pertanyaan, akhirat itu bagaimana sebenarnya bayangannya? Kalau kita menceritakan langit tujuh, dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, para ulama juga berbeda pendapat. Ada orang yang menafsirkan bahwa itu secara fisik kayak rumah bertingkat sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tertarik tentang kematian. Saya pernah baca ada dari Aisyah yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia tanya begini, ya Rasul, apakah ada orang yang dibangkitkan nanti bersama para syuhada? Dia bilang ada. Yaitu orang-orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, jadi kalau bicara kematian ini tinggi nilainya karena mengingatkan kita pada akhirat. Karena tujuannya kita ke sana, ya. Jadi ujungnya kita ke sana. Hanya kita ini di dunia ini singgah dulu, singgah di rumah, singgah di kantor, singgah di sekolah, terakhir kita masuk di kubur. Hanya masalahnya sekarang, kenapa kita ini dilalaikan oleh makhluk? Kenapa? Ya. Kenapa kita? Karena ini dilalaikan oleh makhluk sebenarnya rahmat juga. Seandainya kita tidak dilalaikan oleh makhluk, maka tidak akan terbangun ini kota-kota, gunung-gunung tidak akan terbang. Kita sibuk ibadah saja, kita sibuk. Nah, makanya kita tidak dibikin lalai. Kita dibikin lalai karena itu ujiannya sebenarnya. Kita sudah diingatkan oleh Rasul dan kitabnya. Itu maka kita ingat atau tidak. Dan ini dan masalahnya kita di sini. Allah sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah diberi waktu untuk berpikir. Bagi orang yang mau berpikir, dan peringatan sudah datang sama kita. Banyak kan contohnya tuh, janggut sudah memutih, ya, mata kita sudah pakai kacamata, badan sudah melemah, sakit-sakitan sudah. Apakah kita mau berpikir tadi? Atau kita masih sibuk dengan yang lain? Makanya Nabi bilang, itu orang itu dia itu tetap mudah pada dua hal, yaitu apa? Sifat rakus dan banyak angan-angan. Rakus ini ada dua. Kita rakus pada harta, yang kedua kita rakus pada umur yang panjang. Ya, pasti kita kepilih. Sedangkan ini banyak angan-angan ini adalah tanda bahwa kita mencintai dunia. Ada angan-angan. Peringatan sudah banyak atas. Jadi makanya saya senang kalau kita bicara. Jadi ini bicara tinggi nilainya. Jadi kita bicara tentang agama. Makanya selalu sampaikan kalau berbicara tiga hal sebenarnya. Pertama bicara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bicara akhirat. Kemudian kita bicara umat. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bicara ada, tidak bicara
Jangan cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi yang lain itu menambahkan sekali. Saya hanya dua dari Mahfud dengan Pak Andi. Jadi kalau secara Islami tujuan baik dan caranya baik. Jadi kalau dia modelnya baik tapi caranya tidak bagus tetap berjalan. Berhasil atau tidak, kadang-kadang Allah membalikkan itu. Jadi kadang-kadang ada pengusahakan tapi dibalik itu ada manfaatnya. Itulah. Tapi secara Islami tujuan baik harus cerdas. Yang dilakukan oleh komunis adalah tujuan. Apapun dia lakukan itu komunis, itu cara komunis. Jadi apapun dia lakukan tapi tidak. Tapi kalau secara Islami harus bil ma'ruf, harus bil hasanah wa bil ma'ruf, harus dengan cara yang baik. Nah, dari satu sisi niatnya bagus, tapi pelaksanaannya yang salah. Karena ada yang kurang, jangan berbuat kerusakan. Jadi kalau kamu demo sebagusnya menyampaikan tanpa merusak, itu yang bagus. Tapi kadang-kadang katanya tidak diperhatikan. Akhirnya juga dari pihak pemerintah. Yang pemerintah harusnya tuh memperhatikan aspirasi, jangan merusak baru diperhatikan. Jadi ada juga yang salah dari pihak penguasa. Ya. Kemudian dari mati. Akhir, jadi kita kembali ke ayat itu. Ayat itu terbagi dua. Ada muhkamah, ada mutasabih. Muhkamah itu pasti. Pasti seperti Qul ahad itu pasti. Kita saja dari kata samar-samar atau multimana. Nah, ada pun akhirat itu memang Allah katakan tidak pernah terbayangkan. Jadi gambaran tentang surga, air itu hanya pendekatan. Kenyataannya itu hanya ada teman saya itu makhluk Ahmad, biasa kita berdiskusi. Sangat berbeda saya dengan teman saya bertemahan. Kalau dia itu lebarnya pintu surga dia tahu. Itu sangat detail. Tapi kalau saya berpendapat bahwa hanya gambaran puncak-puncaknya. Di saat itu di tanah Arab itu diburu. Jadi orang selalu merindukan yang hijau-hijau, selalu merindukan air. Jadi satu pendekatan. Jadi pendekatan. Jadi itu hanya pendekatan gambaran. Ada juga di situ menyadari, karena memang ada orang yang senang dengan itu, silakan. Tetapi puncak-puncak ini, seorang profesor itu sebenarnya dia akan senang kalau dia berada di laboratorium yang serba lengkap. Jadi mungkin saja dia nanti itu mendapatkan itu, karena ada yang hobinya keren ini, jalan. Allah akan memberikan itu. Jadi surga dan neraka hanyalah puncak-puncak siksa dan puncak-puncak itu. Secara detail kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang merupakan pendekatan realitasnya kita tidak tahu. Yang gaib surga itu gaib. Tetapi yang pasti kita menuju ke sana. We are on the way, OTW kita. Jadi kita sementara dalam perjalanan menuju hari depan. Ya, hanya sayangnya kalau dalam bahasa Makassar kalau di bawah, jadi kadang-kadang dikebelakangkan. Padahal sebenarnya hari depan, masa depan itu ya. Karena memang seperti dikatakan Pak Ismail di abstrak, tidak real. Seandainya real, dia bilang yang datang perjalanan dapat televisi, dapat gula, dapat apa, betul lomba-lomba. Tapi kan di abstrak. Tapi cocok itu, mengingat mati itu sebenarnya adalah kehati-hatian. Makin banyak kita mengingat mati, makin kita hati-hati. Dan apa yang kita lakukan di sini sebenarnya harus tidak Allah. Kita di sini ini bukan tujuan akhir. Kita mengharapkan ridha Allah. Kita bicara saling bertukar mengharapkan ridha Allah. Anta maksudi wa ridha umatku. Kaulah tujuanku ya Allah dan keredaanmu yang kamu harapkan. Dan empatnya akhir bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.